Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertemuan kita hari ini akan membahas mengenai pemuaian ya, lanjutan dari suhu, kalor, dan pemuaian. Oke, baik. Langsung saja. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran benda karena dipanaskan. Jadi, bertambahnya ukuran benda karena dipanaskan, di mana besarnya pemuaian itu dapat tergantung kepada kenaikan suhu, kepada ukuran benda semula, dan kepada jenis bendanya. Jadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi pemuaian. Jadi, suatu benda ketika dipanaskan itu akan berubah ukurannya. Nah, perubahan itu bisa dipengaruhi oleh faktor kenaikan suhu. Jadi, pakai suhu berapa dia memanaskannya. Kemudian pakai ukuran bendanya, berapa sih awalnya, berapa akhirnya. Kemudian jenis-jenis bendanya itu juga apa, itu akan juga mempengaruhi besarnya pemuaian. Nah, pemuaian itu ada 3 macam gitu ya. Yang pertama ada pemuaian zat cair, kemudian ada pemuaian zat padat, kemudian ada pemuaian gas. Nah, pemuaian zat cair itu, karena zat cair itu memuainya hanya bisa dilihat dari segi volume saja gitu ya. Nah, kalau pemuaian zat padat itu bisa dari pemuaian panjang, pemuaian volume, dan pemuaian luas. Gitu ya. Kalau zat cair itu hanya dari segi pemuaian dalam bentuk volume saja. Kalau zat padat itu ada panjang, ada volume, ada luas. Kemudian untuk benda gas itu sama juga zat cair, jadi hanya pemuaian volume saja. Yang lebih kompleks itu adalah benda padat ya. Oke, ini adalah rumus pemuaian panjang untuk pemuaian untuk zat padat gitu ya. Pemuaian zat padat tadi ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Nah, rumusnya sebenarnya sama gitu ya. Jadi hanya sedikit berbeda dari simbolnya saja. Kalau panjang itu simbolnya L, gitu ya. Pemuaian panjang simbolnya L, kemudian luas itu simbolnya A, volume simbolnya V. Ya, jadi ada pemuaian panjang simbolnya L, luas itu A, volume itu V. Rumusnya sama. Jika teman-teman perhatikan, rumus yang pertama ini sama. Ya, hanya beda ini L, delta L sama dengan alfa kali delta 0 kali delta T. Kalau luas itu delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Kalau volume, eh, delta V sama dengan alfa, gamma, beta kali V0 kali delta T. Ini gamma ya. Jadi simbol alfa, kemudian di luas ada beta, di volume ada gamma, itu juga yang membedakan ya. Kalau alfa, koefisien muai panjang. Jadi ini alfa itu adalah koefisien muai panjang ya, itu pakai simbolnya itu alfa. Nah, kalau luas itu beta, ini beta itu, jadi kalau di soal itu kadang diketahui hanya koefisien muai panjang. Berarti kalau menghitung yang ditanyakan luas, berarti dia 2 kali alfa. Kalau volume, 3 kali alfa. Gitu ya, nanti untuk yang di sini, nah nanti teman-teman perhatikan, kalau di soalnya sudah menyampaikan, oh ini koefisien muai luasnya sekian, oh berarti dia sudah beta. Tapi kalau di soal itu koefisien muai panjang ya, ketetapan biasanya ketetapan diketahuinya adalah koefisien muai panjang ya. Nah, untuk rumusnya nanti tinggal dikalikan. Kalau luas berarti dikali 2, kalau volume berarti dikali 3. Ya. Delta ini adalah perubahan. Jadi kalau delta L itu berarti perubahan panjang. Delta L itu sama dengan perubahan panjang. Ya, perubahan panjang. Kalau delta A berarti perubahan luas. Kalau delta V perubahan volume. Jadi perubahannya berapa? Jadi rentangnya ya, bisa dibilang rentangnya. Nah, di sini ada lagi LT, ada AT, ada VT. LT itu luas total ya. LT panjang total, maaf, panjang total.
Jadi panjang total itu adalah L0 panjang awal ditambah delta L. Ya, tadi perubahan panjang. Delta L itu diambilnya dari sini. Jadi dihitung dulu delta L-nya berapa, kemudian ditambahkan ke sini. Jadi luas total, panjang totalnya adalah panjang awal ditambah dengan perubahannya. Jadi kalau misalkan kita bisa gambarkan, ini ada besi, misalkan besi dipanaskan, kemudian dia mengalami muai panjang, jadi dia akan bertambah panjangnya. Ya, yang awalnya ini adalah L0, ini adalah delta L, ya. Nah, dari awal sampai akhir ini adalah panjang total, ya. Jadi ini delta L-nya dihitung dulu, baru bisa mengetahui panjang totalnya berapa. Sama halnya berlaku untuk yang luas dan volume. Ya, ini sama sebenarnya. Jadi sebenarnya sama saja. Oke, hanya nanti diperhatikan apakah dia pemuaian panjang, luas, ataupun volume. Ya. Oke, kemudian ini adalah koefisien muai panjang atau alfa ya. Jadi alfa itu biasanya diketahui di soal gitu ya. Biasanya sudah diketahui atau nanti akan misalkan diberikan tabel gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal melihat dia bendanya apa karena setiap benda koefisien muainya berbeda-beda. Oke, nah ini untuk pemuaian zat cair ya, volume. Kalau tadi kan zat padat ya, ada panjang, volume dan. Nah, sebenarnya rumusnya juga sama ya untuk zat cair. V total sama dengan, ya ini sama, delta V sama dengan gamma V0 kali delta T. Ini sama. Kemudian untuk V totalnya seperti ini. Atau bisa juga V totalnya ya V0 ditambah delta V. Ini sama sebenarnya. Ini sama ini tuh sama. Jadi ini hanya penambahan di sini ya. Perhitungannya saja berbeda, tapi nanti hasilnya pun akan sama. Oke, ini untuk zat cair. Kemudian ini untuk gas. Ya, yang gas ini yang berbeda. Di mana rumusnya sebenarnya adalah, nah ini ya yang di bawah ya. Rumus awalnya itu berasalnya dari sini. P V per T. Nah, kalau ini ada biasanya kan berubah ya, karena pemuaian berarti kan berubah. Nah, berarti dia menjadi P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Ini rumusnya. Nah, tetapi terkadang dalam konteksnya perubahan volume itu kan bisa dilihat misalkan tekanannya dia tetap. Kalau tekanannya tetap, tekanan itu simbolnya adalah P. Tekanannya tetap berarti tidak berubah antara P1 dan P2. Bisa dicoret P-nya. Ya, jadi tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya. Nah, ada lagi misalkan volumenya yang tetap. Volume itu simbolnya V. Berarti yang dicoret nanti adalah V-nya. V1, V2-nya dicoret. Berarti tinggal P1 per T1 ya, sama dengan P2 per T2. Ada lagi kondisi suhunya tetap. Suhu itu simbolnya adalah T. Berarti T-nya yang dicoret di bawah. Berarti tinggal P1V1 sama dengan P2 kali V2. Oke. Jadi rumusnya sebenarnya sedikit, tapi bisa dikondisikan. Jadi terlihat rumusnya kok banyak sekali gitu ya. Tapi sebenarnya rumusnya sedikit. Nanti kalau ke soal mungkin akan lebih ini kan. Dan teman-teman boleh dihafalinnya yang P1V1 sama dengan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, nanti tinggal dicoret mana yang diketahui di soal. Oh, tekanannya tetap, berarti P-nya dicoret. Oh, volumenya tetap, berarti V-nya dicoret. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, kita contoh masuk ke dalam soal, di mana soal nomor 1. Soal nomor 1, gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan. Tekanan tadi simbolnya P. P sama dengan 1 cm Hg. Jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap, ya, di sini ada kata kuncinya suhu tetap. Suhu itu tadi simbolnya T, berarti T-nya tetap. Ya, volume gas menjadi seperempat volume mula-mula. Oke, berarti ini P1. V2-nya itu sama dengan seperempat V1, karena seperempat dari volume mula-mula.
Berapakah tekanan gas yang terjadi? Berarti yang ditanyakan adalah P2-nya berapa. Nah, oke. Sesuai rumus yang tadi ya, kan P1V1 per P1 sama dengan P2V2 per T2. Yang tetap apa? T-nya tetap, berarti yang dicoret adalah T-nya. Berarti tinggal P1V1 gitu ya. Oke, kita kerjakan di sini. P1V1 sama dengan P2V2. P1-nya 1, V1-nya P1, P2-nya ditanyakan P2, V2 itu seperempat V1. Oke, jadi V1 sama dengan P2 kali seperempat V1. Yang kita cari adalah P2, berarti P2 sama dengan V1 per setengah seperempat ya. Seperempat V1. Ini atas bawah bisa dicoret. Nah, jadi 1 per 1 seperempat itu sama dengan, jadi 1 per 1 per 4 gitu ya, sama dengan 4 cm Hg. Oke, ini jadi tekanan gas yang terjadi atau P2-nya sama dengan 4 cm Hg. Oke, sekarang untuk contoh soal nomor 2. Sebuah benda terbuat dari besi yang mempunyai panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang besi itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, teman-teman bisa sambil mencoba untuk mengerjakan ini dengan di-pause dulu videonya ya, di-pause dulu, kemudian teman-teman kerjakan, nah kemudian nanti cocokkan jawabannya benar atau salah. Oke, kita coba untuk sebuah besi panjang, berarti kalau panjang itu tadi L, ya, L0-nya 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang? Berarti tanyakan adalah delta L-nya berapa. Jika terjadi perubahan suhu, berarti delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Oke, delta L, tadi rumusnya, delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Nah, ternyata tidak diketahui apa namanya, ininya besi itu berapa gitu ya. Koefisien muai besi itu 12 kali 10 pangkat min 6. 12 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, biasanya diketahui di soal ya. Jadi di sini 12 kali 10 pangkat min 6. L0-nya adalah 1000. Delta T-nya adalah 50. Oke, ini bisa dicoret 1, 2, 3, 4 berarti ya. Coret, coret. Berarti di sini adalah diganti jadi minus 2. Berarti 12 kali 10 pangkat minus 2 dikalikan 5 itu adalah 12 kali 5 itu 60. 60. Jadi 0,6 ya, atau 6 kali 10 pangkat min 1. Oke. Ini untuk delta L, ini masih delta L ya, ini delta L. Kemudian yang ditanyakan apa? Oh, ditanyakan hanya delta L ya. Oke, berarti sudah selesai. Kalau ditanyakannya, ini kan berapakah pertambahan, berarti delta L. Kalau yang ditanyakan berapakah panjang akhir dari besi tersebut, berarti adalah L-nya. Berarti akan kita hitung, misalkan ditambahkan ya, berarti LT sama dengan L0 ditambah delta T. L0-nya adalah 1000, delta T-nya adalah 0,6. Delta L, maaf. 0,6 berarti 1000,6. Ya, itu untuk panjang totalnya. Sentimeter. Oke. Next, lanjut ke soal nomor 3. Mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Sambil mengingat-ingat rumusnya. Nomor 3, seutas kawat aluminium pada pagi hari 20 derajat Celcius. Ya, berarti ini suhu di pagi hari. T1-nya 20 derajat Celcius. Memiliki panjang. Ini memiliki panjang 2 meter. Panjang berarti L0 2 meter. Koefisien muai panjangnya, alfanya 24 kali 10 pangkat minus 6. Berapakah pertambahan panjangnya di siang hari? Di siang hari T2-nya adalah 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan hanya sampai delta L. Oke, berarti bisa langsung masuk ke rumus. Delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T.
Alfanya adalah 24 kali 10 pangkat min 6. L0-nya 2. T-nya 30. T-nya berarti T2 min T1 jadi 10 ya. Jadi 10. Oke, jadi sama dengan 480 kali 10 pangkat minus 6. Ini delta L. Ini dalam satuannya meter ya, gitu. Tapi teman-teman nanti dijadikan sentimeter. Sebentar. Satuannya itu sentimeter, jadi kita supaya angkanya lebih kecil, ya. Jadi 480 kali 10 pangkat minus 3. 1, 2, 3. Jadi 480 cm ya. Oke, ini satuannya sentimeter. Kalau meter berarti ya 480 tadi kali 10 pangkat minus 6 meter. 480. 1, 2, 3. Iya benar, 480 cm. Oke, baik. Kemudian soal selanjutnya. Coba saya cek ulang ya. Ya, takutnya salah. 480 dikali 2000 kali 10. 24 dikali 2000 dikali 10. Oke. 24 dikali 2000 dikali 10. Hasilnya adalah 480.000. Jadi pangkat minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,48. 0,48 cm. Bukan 480 meter ya, tapi 0,48 cm. Mana kursornya? 0,48 cm. Oke, itu untuk nomor ya tadi ya. Yang sekarang kita ke nomor 4. Teman bisa coba untuk kerjakan terlebih dahulu dengan mempause videonya ya. Sekeping aluminium dengan panjang 40 cm. Jadi panjangnya 40 cm. Panjang dan lebar ya. Berarti ini sekeping aluminium ini dia diibaratkan sebagai persegi panjang. Jadi ada panjang, ada lebar 30 cm. Dipanaskan dari suhu T1-nya 40 derajat Celcius, T2-nya 140 derajat Celcius. Koefisien muainya 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Tentukan luas keping aluminium. Berarti yang ditanyakan adalah koefisien luas. Tentukan luas keping setelah dipanaskan. Berarti adalah T luas akhir ya. Berarti AT. AT-nya berapa? Nah, di sini berarti teman-teman pakai rumus yang koefisien luas. Koefisien luas itu ada delta A sama dengan pakai beta tadi ya. Beta kali A0 kali delta T. Beta itu 2 kali alfa. Jangan sampai lupa ya. Berarti betanya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. 5 kali 10 pangkat minus 5. A0-nya adalah oke, A-nya sama dengan panjang kali lebar. Berarti 40 kali 30, 1200 ya, cm persegi. Berarti A0-nya adalah 1200 kali delta T-nya berarti 140 dikurangi 40, 100. Ini ya, delta T, T2 min T1. Oke, kan delta T itu sama dengan T2 minus T1. Jadi 100. Oke, ini sama dengan kita 1, 2, 3, 4. Berarti ini bisa dicoret 0-nya 44 dikurangi ke sini minus 1. Jadi tinggal 5 kali 0,5 kali 12. 0,5 kali 12 itu 6 ya. 6 cm. Berarti AT-nya adalah luas awal tadi adalah 1200 ditambah 6. Jadi sama dengan 1206 cm.
persegi. Itu untuk yang luas ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk pemuaian panjang, jadi lihat cek soalnya apakah ini pemuaian luas, pemuaian panjang, ataukah dicari volume. Oke, sekarang nomor 5. Sebuah kubus aluminium diketahui alfanya adalah 24 kali 10 pangkat minus 6. Rusuknya atau esnya adalah 10 cm kubus, berarti dia volume nanti ya. Dipanaskan sehingga suhunya naik dari, jadi kita langsung delta T saja, adalah 50 derajat Celcius. Perubahan volume kubus selama pemanasan, berarti yang ditanya adalah delta V-nya berapa. Volume berarti ya. Kalau S-nya 10 berarti V-nya adalah sisi kali sisi kali sisi ya kalau kubus ya. Berarti 10 kali 10 kali 10 itu ketemunya adalah 1000 cm kubik ya. Berarti delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Gamma itu adalah dikali 3 berarti ya. Berarti alfanya dikali 3, berarti gammanya adalah 24 kali 10 pangkat min 6 kali 3. 24 kali 3 itu berapa? 24 dikali 3, 72. Berarti 72 kali 10 pangkat minus 6. Berarti di sini ditulis 72 kali 10 pangkat minus 6. V0-nya adalah 1000. Delta T-nya adalah 50. Oke, 1, 0-nya 3, 4. Berarti ini dikurangi 4 jadi minus 2. Berarti 72 kali 10 pangkat minus 2 dikali 5. 72 berarti 0,72. 0,72 kali 5 itu hasilnya adalah 3,6 cm. 3,6 cm. Yang ditanyakan perubahan saja, berarti sampai delta V saja. Perubahannya berapa? Perubahannya adalah 3,6 cm. Kalau yang ditanyanya volume akhirnya berapa? Volume akhirnya berarti ya teman-teman tinggal tambahkan ya. V total sama dengan V0 ditambah delta V. V0-nya tadi 1000 ditambah 3,6. Berarti 1003,6 cm kubik. Oke, baik. Jadi itu tadi sudah ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan contoh dari pemuaian volume. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, baik. Itu mungkin video untuk pemuaian. Teman-teman nanti bisa coba untuk cari soal-soal latihan ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami, cukup singkat. Tapi ya supaya tidak terlalu banyak nanti materi untuk ujiannya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf belum bisa hadir di kelas ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.